Yang memang paling harus kita waspadai sekali lagi adalah orang-orang yang sifatnya OTG. Karena kalau misalnya dia sudah bergejala, kemudian diperiksa memang dia COVID, itu sudah jelas bahwa dia memang harus di-treat sebagai pasien dengan COVID. Nah, permasalahannya kan memang adalah orang-orang yang tidak kita ketahui, yang tidak bergejala, tapi mungkin dia carrier, seperti itu. Sehingga akhirnya kita juga harus menghindari suatu kondisi psikologi masyarakat di mana kita mencurigai semua orang. Shalom dan selamat siang. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Beliau seorang dokter, ya, namanya Dr. Heribertus. Beliau saat ini ya dikatakan pimpinan, tapi beliau tidak mau mengatakan sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan. Tapi beliau ada di manajemen salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Nah, Halo. halo Mas. Halo. Iya, selamat siang kepada teman-teman semua, ya kan, yang sudah bergabung di channel Inside Tour. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya memang apa yang akan kita bahas ini sesuatu yang saya pikir sudah sering kita dengar, ya kan, mengenai bagaimana itu new normal, bagaimana kita mesti bersikap, bagaimana kita mesti menjaga keselamatan tidak hanya diri kita, tapi juga bagaimana dengan keluarga dan juga masyarakat, tentunya seperti itu. Iya. Betul. Fokusnya nanti monggo Mas Eko. Ya, betul. Iya, tentunya memang banyak hal yang kita pikir seringkali sudah sehari-hari kita jalani, tapi belum tentu itu karena sudah rutinitas akhirnya kita biarkan begitu saja. Nah, seringkali karena kita sudah nggak aware, akhirnya kita menjadi kendor gitu ya. Terakhir ini sekarang sudah sampai di kisaran berapa sih dokter? Untuk yang di Indonesia sendiri? Data terakhir untuk positif COVID itu sudah 60.000. Kalau yang meninggalnya itu 3.000. Artinya itu 5% ya. 5%-nya teman-teman yang memang sudah mendahului kita. Nah, ini memang menjadi pesan untuk kita perhatikan bersama. Iya. Jadi memang tingkat penambahannya juga masih tinggi ini dokter ya. Jakarta sendiri untuk kondisi Jakarta sendiri tadinya dipikir sudah agak melandai menurun, tapi kalau kita lihat belakangan ini memang terutama minggu ini justru ada peningkatan. Itu memang menjadi concern untuk kita semua. Iya. Dan tentu imbasnya juga ke daerah penyangga, Bekasi, Depok, Tangerang gitu ya. Karena kami juga yang tinggal di selatan, betul, yang tinggal di daerah selatan pun juga ikut diperpanjang jadinya. Sementara kalau yang sembuh sendiri saat ini tingkat kesembuhannya bagaimana? Semakin meningkat persentasenya? Untuk saat ini bisa kita katakan kita bersyukur bahwa justru tapi pedang bermata dua, artinya saat ini banyak orang-orang yang justru posisinya itu di posisi OTG atau orang tanpa gejala, atau kita bisa menyebut sebagai orang-orang dengan carrier. Nah, ini yang tentunya memang di kedepannya kita berharap justru orang-orang OTG yang carrier ini yang memang bisa kita sebut bagian dari new normal. Karena pandemi ini sebagaimana sejarah sudah membuktikan, baik dengan pandemi cacar ataupun pandemi yang lainnya yang memang sudah pernah
dialami di dalam sejarah dunia ini memang nantinya hanya akan berakhir pada saat sudah ditemukan vaksinnya. Itu kondisi pertama. Ini betul. Dan sampai saat ini belum temukan ya. Sampai saat ini belum. Percobaan masih terus dilakukan. Ya, kita nanti dukung dalam doa supaya teman-teman negara-negara lain memang bisa mendapatkan vaksinnya. Nah, tapi di sisi lain, makanya ini disebut new normal, kita juga mengharapkan bahwa orang-orang yang carrier ini, orang-orang yang memang dia sudah justru dengan kekebalan tubuhnya, ini dia menjadi kebal secara alami. Nah, tapi kenapa disebut sebagai pedang bermata dua? Di sisi lain justru orang-orang seperti ini juga punya potensi untuk menyebarkan virus ini. Nah, dalam arti pada saat dirinya tidak merasa bergejala, tapi karena memang virusnya itu ada di dalam saluran hidung dan juga kerongkongannya ini, nah sehingga apabila dia tidak menjaga dirinya, dia juga tidak menjaga lingkungannya, misalnya bicara dengan orang lain tidak ditutup dengan masker, kemudian juga sembarangan, meludah sembarangan dan sebagainya, sehingga dia ikut menyebarkan virus tersebut karena dia carrier, dia membawa virus itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengenal orang-orang yang carrier ini. Nah, ini menjadi suatu yang sampai saat ini kita tidak bisa membedakan secara spesifik kasat mata karena mereka tidak bergejala, mereka seperti kita yang bahkan tidak ada sakit apa-apa. Nah, ini yang memang menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Dan oleh karena kondisi seperti itulah, maka baik WHO maupun pemerintah meminta semua orang untuk saling menjaga, yaitu dengan memakai masker, terutama senantiasa. Bahkan untuk area-area di mana kita nggak yakin orang lain memakai masker yang baik dan tepat, kita berikan face shield. Kita meminta memakai face shield, ataupun mungkin di tempat-tempat pelayanan umum kita dibatasi dengan adanya akrilik di meja, sehingga kita ada satu pembatas seperti itu. Jadi itu ya karena memang itu tadi ya, karena ya OTG, apa yang disebut dengan OTG tadi itu ya, orang tanpa gejala, dan baru ketahuan mungkin kalau ada penyakit penyerta mungkin ya baru ketahuan kalau di swab bukan rapid ya. Rapid itu kan hanya 30% efektivitasnya. Jadi orang-orang dengan OTG carrier, bahkan yang bergejala sekalipun PDP, orang dalam pemantauan maupun positif COVID-nya itu bisa saja dengan rapid tidak terdeteksi. Jadi bisa saja orang ikut rapid test, wah hasilnya negatif, udah seneng gitu ya. Padahal belum tentu begitu ya. Secara medis kita tidak pernah menyebutkan negatif atau positif untuk rapid. Kami menyebutkannya reaktif atau non-reaktif. Tapi kalau misalnya dengan tes swab, tes sapuan itu kita menyebutkan positif atau negatif. Ini dok, ada yang bertanya nih dok, apa bedanya swab dengan rapid itu tadi dok, sampaikan, mungkin bisa diulang lagi dok. Baik, jadi kalau pemeriksaan swab itu kita mengambil cairan yang ada di dalam rongga hidung di daerah kita sebut orofaring. Jadi pertemuan antara rongga hidung dengan faring di sini, di belakang sini, di dalam. Nah, itu adalah memang sudah diteliti sebagai tempat di mana virusnya itu. Ya, teman-teman, Dr. Heriberto sedang mencoba menjelaskan mengenai perbedaan antara swab dengan rapid test ya. Kadang-kadang kita merasa sudah senang hati dengan hasil yang non reaktif dari rapid, padahal itu belum tentu kita tanpa memiliki. Rapid yang diambil adalah darah, serum darah. Ada dua jenis. Yang pertama tinggal di kita sebut dengan
prick test, yaitu tinggal di kayak tes gula darah gitu, diambil darah bisa dari jari. Yang kedua, kita mengambil darah dari vena, seperti kalau kita periksa darah di lab yang ngambilnya darah banyak itu. Nah, bedanya apa di dua tes itu? Yang pertama adalah kalau yang diambil di darah vena itu darahnya akan disentrifuse. Kemudian yang diambil itu hanya serumnya. Nah, nanti dari serumnya itu yang diperiksa. Kalau yang dengan prick test tadi itu, ya langsung dengan darah utuh itu diperiksa. Bedanya apa? Bedanya adalah bahwa yang diperiksa ini imunoglobulinnya. Yang diperiksa itu adalah zat yang dihasilkan dari kekebalan tubuh kita, dari reaksi tubuh kita terhadap virus seperti itu. Nah, sekarang bedanya tadi kok ada yang cuma tetesan darah, ada yang ambil darahnya pakai serum. Kalau yang tetesan darah itu berarti darahnya itu dengan semua zat pewarna darah, dengan semua komponen darah gitu. Nah, sedangkan kalau yang serum ini itu ya, kalau yang tadi serum dari vena itu justru zat-zat yang tidak kita perlukan di dalam pemeriksaan ini sudah kita buang. Jadi kita hanya mengambil serumnya seperti itu. Jadi pasti lebih lama kalau ngambil darah yang dari vena tadi pemeriksaannya, atau sama-sama cepat? Pada prinsipnya sama-sama cepat. Jadi tentu tidak secepat meneteskan darah. Kalau yang meneteskan darah itu ya mungkin kita bicara hitungannya menit gitu ya, 5-10 menit. Nah, kalau untuk yang darah serum ini ya setidaknya mungkin setengah jam, karena kan darahnya disentrifuse, darahnya diputar dulu gitu ya. Nah, oh ya, dokter tadi sempat gangguan sinyal sedikit pada waktu menjelaskan mengenai swab tadi itu ya. Tadi baru terakhir menjelaskan diambil kelenjar yang di belakang tadi itu ya. Nah, itu kemudian proses setelah diambil bisa di tempat atau harus di laboratorium gitu dok? Oke, baik. Pada prinsipnya ini kalau pengambilannya itu bebas di mana saja. Hanya saja memang biasanya kalau yang baik itu di tempat udara bebas ataupun di tempat yang bertekanan negatif. Kenapa? Karena asumsinya adalah semua orang dianggap itu positif gitu. Jadi jangan sampai petugas yang mengambil kan dia buka mulut, dia juga menengadah hidungnya gitu. Jangan sampai begitu keluar swabnya itu yang kayak serabut sikat gigi itu kalau keluar, nah jangan sampai begitu keluar kena udara nanti ke tempat lain begitu. Itu dia ya, sehingga memang sangat-sangat teknis sekali ya, sehingga itu dia yang waktu awal-awal kita masuki masa pandemi ini tingkat kenaikannya sepertinya lambat, rupanya juga karena pengaruh pemeriksaan ini yang belum secepat saat ini dan sebanyak saat ini gitu ya dok ya? Iya, salah satunya seperti itu kalau kita bicara secara data dan epidemiologi ya. Oke dok, terima kasih tadi ya sudah disampaikan kepada kami ini mengenai tadi update COVID saat ini, juga perihal mengenai bagaimana kita mengetahui apakah kita kena atau tidak gitu kan. Ada dengan dua pemeriksaan, yang pertama dengan rapid, kemudian dengan swab yang sudah pasti. Kalau swab sudah pasti itu positif atau negatif, betul ya dokter ya? Iya betul. Nah, kalau kita melihat sekarang kondisi masyarakat entah di kota besar Jakarta, mungkin kota-kota besar yang lain, juga di daerah-daerah yang lainnya di Indonesia ini, dari dalam kacamata dokter ya, apalagi waktu barusan pulang dari Sulawesi ya, bagaimana kesadaran masyarakat saat ini? Iya, baik. Iya, yang paling penting adalah kita menyadari bahwa tadi itu ada yang kita sebut dengan orang tanpa gejala, ada orang yang kita sebut dengan PDP, ya kan, orang dalam pemantauan, dan juga memang orang yang kita sebut sebagai penderita COVID. Nah, yang memang paling harus kita waspadai sekali lagi adalah orang-orang yang sifatnya OTG, karena kalau misalnya dia sudah bergejala kemudian diperiksa memang dia COVID, itu sudah jelas bahwa
dia memang harus di-treat sebagai pasien dengan COVID. Nah, permasalahannya kan memang adalah orang-orang yang tidak kita ketahui, yang tidak bergejala, tapi mungkin dia carrier, seperti itu. Sehingga akhirnya kita juga harus menghindari suatu kondisi psikologi masyarakat di mana kita mencurigai semua orang. Nah, tapi memang kondisi saat ini mau nggak mau kita harus dalam posisi ya mencurigai semua orang supaya kita dan orang-orang terutama terdekat kita, lingkungan kerja kita aman. Nah, sekarang katakanlah sebetulnya sih sudah banyak ya, kalau yang saya pikir edukasi masyarakat, informasi sosial mengenai cuci tangan, pakai masker, hidup yang baik, makan yang baik, itu kan sudah disampaikan. Saya tidak akan mengulang. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan mengenai asisten rumah tangga, mungkin seringkali seperti itu. Asisten rumah tangga kita, ya mungkin kemarin kita suruh pulang dulu ke rumahnya atau kemana gitu kan, sekarang mau kembali bagaimana. Nah, kalau dari saya, dan yang memang protokol yang kita lakukan adalah poin pertama, kita lihat dulu dia ada gejala atau tidak. Gejalanya jelas, tadi bisa dicek di Google. Ya paling gampang itu demam, batuk, pilek, ataupun adanya kelemahan pada fisik tubuh, demikian juga diare, tanda adanya sariawan, ataupun hal-hal lain. Nah, kalau seperti itu sudah jelas kita treat atau kita ya harus bawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Dan kita kecurigaannya kita harus bertambah bahwa oh ya, kemungkinan besar dia adalah penderita COVID sampai sudah ditegakkan dengan hasil swab bahwa dia tidak. Ataupun selain hasil swab ada satu lagi, yaitu bisa dengan ronsen dada ataupun CT scan, karena nanti di sana ada gambaran khusus yang menandakan apakah paru-parunya sudah sudah ada reaksi virusnya atau belum. Bahasanya mungkin disingkat GGO, gambaran yang kami sebut, nanti bisa cek di Google, ada gambaran ronsen GGO, nanti langsung kelihatan kepanjangannya apa dan sebagainya. Cuma itu medis teknis. Nah, sekarang kalau tidak bergejala apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau tidak bergejala, pada prinsipnya tetap terapkan protokol supaya artinya ya begitu datang kan pasti kita ketemu dulu. Ya pastikan dia tetap pakai masker, cuci tangan, bersih-bersih dulu, ya kan? Nah, sampai nanti kalau mau masuk rumah atau sebagainya. Kemudian sangat dianjurkan untuk melakukan rapid test ataupun nanti dengan swab. Walaupun memang secara kalau tidak bergejala maka swab ini membutuhkan biaya, tapi kalau dia bergejala swabnya gratis, begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada gejala, memang ada biayanya. Nah, tapi setidaknya kalau rapid, tadi menanyakan, rapid baiknya mereknya apa? Nah, kalau rapid baiknya mereknya apa? Pada prinsipnya, kami tidak menganjurkan melakukan rapid test sendiri. Akan sangat jauh lebih baik melakukan rapid test ke lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan. Ya, baik itu lab mandiri maupun untuk ke rumah sakit. Nah, kalau menanyakan merek apa, tentunya setiap lembaga itu mereka sudah artinya mempertanggungjawabkan bahwa rapid yang mereka gunakan ini bisa mereka pertanggungjawabkan hasilnya. Harganya berapa? Kalau saya lihat di pasaran saat ini antara di atas 100.000 sampai di bawah 400.000-an. Tapi rata-rata sekarang sudah 300-an, 200 sampai 300-an. Nah, ada juga dua metode yang tadi saya bilang tadi. Bahkan saat ini ada yang lebih spesifik, bisa dengan serologi. Disebut sebagai rapid test yang memanfaatkan serologinya itu.
Iya. Nah, itu sih kalau artinya baik itu asisten rumah tangga maupun orang-orang lain yang akan kita invite, kita ajak tinggal bersama ataupun masuk ke rumah gitu. Nah, jauh lebih baik memang dilakukan screening seperti itu. Jadi meskipun sudah protokol masker, kemudian orangnya sehat pakai masker gitu ya, kemudian kita sudah protokol juga untuk karantina, tetap dokter menyarankan lakukan screening lanjutan gitu ya. Karena kalau karantina belum screening ya, masih hanya protokol saja. Screening tetap melalui rapid dan swab gitu ya dokter ya. Iya. Terutama orang yang kita invite di rumah ya, karena kita tidak pernah tahu begitu di dalam rumah kan biasanya kita nggak pakai masker lagi gitu kan, dengan asumsi orang rumah. Nah, sebelum dia masuk ke dalam lingkaran ring satu kita, nah sangat jauh lebih baik kita itu benar-benar sudah clear, karena kan yang dipertaruhkan di sini hidupnya kita, hidupnya orang-orang yang kita tinggal bersama seperti itu. Sehingga mungkin dengan harga segitu untuk saat ini worth it kalau menurut saya. Baik. Mungkin tadi dokter dokter tadi mengatakan saat ini memang kita dalam kondisi ya mau tak mau harus selalu menaruh kecurigaan ya. Kita anggap semua orang itu sebagai orang yang carrier lah gitu, karena kita tidak bisa membedakan ya. Kalau kita sudah beberapa hari ini gitu kan, saya juga ke Jakarta, mau tahu kantor sudah mulai buka kembali, kemudian sepanjang perjalanan juga sudah mulai padat ya, baik di jalan arteri maupun di tol, juga di pusat-pusat keramaian ya. Tadi juga bertemu dengan orang yang akan ke salah satu salon untuk stok opnam gitu, katanya sudah mulai buka ya. Tidak sedikit itu kita jumpai orang-orang yang kok sepertinya sudah biasa lagi, katanya new normal, tapi maksudnya normal lagi seperti dulu lagi gitu dok. Nah, bagaimana dok menyikapi seperti ini? Iya, baik. Pada prinsipnya ya kan, untuk mengubah dunia kita mesti berubah dari diri kita sendiri. Mungkin itu dulu kita sepakat ya. Nah, kemudian kalau kita melihat situasi yang tidak sesuai dengan gambaran kita, buat saya kita tidak bisa memaksakan, karena semua orang punya pertimbangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu maka ya bahasanya kita mulai dari kita tetap pakai protokol untuk diri kita ya, tadi baik dengan masker, cuci tangan, proteksi diri. Kalau memang kita ketemu orang ya mungkin minta maaf, kita nggak salaman dulu gitu. Kalau mesti makan siang bersama ya monggo, nggak apa-apa. Hanya saja tetap kita perhatikan, mungkin kita nggak berhadap-hadapan, karena kita nggak mungkin makan bersama rekan bisnis itu atau makan bersama orang lain yang kita bukan ring satu kita ya, maksudnya bukan orang rumah kita. Dengan masker kan nggak mungkin, nggak ngomong-ngomongan kan nggak mungkin. Nah, cuman kita menyadari bahwa dari percobaan, kalau kita ngomong gini tuh, walaupun nggak kelihatan muncrat, itu tetap ada. Kalau diletakkan cermin aja kan kita ngelihat adanya uap-uap air itu. Nah, oleh karena itu, ya jangan hadap-hadapan langsung, mungkin ya dimiringkan begitu. Kemudian tetap ada jarak, jangan sampai makanan kita, oke, kita berjarak, tapi makanannya ya udah kecipratan gitu kan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Contoh seperti itu, bukan parno, sekali lagi bukan parno, tapi jaga masing-masing. Kalau dari saya seperti itu. Kalau mau dianggap aneh ya untuk keselamatan nggak apa-apa. Nah, ini juga sekalian ada pertanyaan, masker apa yang disarankan? Pada prinsipnya masker itu sudah diteliti ya, masker kain nggak masalah gitu. Masker kain yang dijual-jual itu it's okay. Hanya saja kalau kita beraktivitas di luar, artinya sering ketemu orang dan sebagainya, ya kita sarankan mengganti maskernya, tidak dari pagi
sampai sore kita pakai terus. Ya setidaknya ganti 2 kali. Tujuannya apa? Karena bagaimanapun masker itu kan dari kita ke kita. Nah itu juga kurang baik karena kita ada makan dan sebagainya. Di sisi lain, bagian luarnya ini masker itu kan dia sudah kena udara luar dan sebagainya. Nah hanya saja memang protokolnya juga lebih baik kalau memang sudah pakai masker jangan pegang bagian luarnya ya, supaya jangan kelolosan. Betul. Scuba mask apakah disarankan? Pada prinsipnya kalau hanya berada di daerah yang tidak infeksius, sebetulnya silakan pakai masker kain. Atau kalau memang punya triple silakan. Scuba mask sih tidak disarankan sebetulnya, karena di sisi lain terlalu berlebihan. Terus juga dari sisi medisnya kalau pakai yang biasa itu juga sudah mencukupi gitu. Ya. Baik, terima kasih sudah jawab tadi. Nah, mungkin sekaligus saya mau mempertegas karena kan sekarang ini banyak sekali kita jumpai ya para pedagang-pedagang masker di pinggiran jalan. Bahkan beberapa kali saya melihat pedagangnya baru memasukkan ke dalam plastik, gitu kan? Iya. Di dobro kita biasanya. Jadi dia taruh satu tempat, kemudian dia ambil satu, masukin plastik, baru dipajang. Nah, dengan realitas seperti itu tetap kita nggak bisa langsung pakai gitu ya dengan masker yang seperti itu. Iya, tentu. Itu jelas. Makanya lebih baik jangan, karena kan ini untuk proteksi. Nah, kalau untuk proteksi ya jangan. Tetap lebih baik kalau beli dari manapun, tetap lebih baik dicuci dulu. Ya, nanti kalau sudah masker medis itu ya dok ya, karena kan mulai masker medis ya betul. Ya kan? Masker medis dari kemasan yang jelas ya, karena kemarin juga sempat beredar adanya masker yang di-reuse begitu. Ya. Nah, itu juga tentu menjadi masalah tersendiri juga ya, karena kan kita juga tidak tahu nih, apalagi kalau kita naik kendaraan umum saya di stasiun atau di terminal kan mulai orang jualan sudah dipastikan satu-satu, ya. Kita tidak tahu ini masker dari beli satu pak atau bagaimana. Iya, makanya lebih baik jangan beli ketengan, belinya itu di dalam kemasan yang jelas saja. Karena toh kita juga kalau memang aktivitasnya di luar, ya tentu itu kan kita pakai terus toh. Jadi jangan beli ketengan satu-satu gitu. Ya itu teman-teman ya. Jadi saran dokter ini, kalau perlu mumpung harganya sudah rata-rata sudah mulai turun sekarang, mulai ikut normal seperti ya. Dulu kan harganya anormal benar-benar nih. Kemudian sekarang sudah mulai normal lagi, meskipun jauh dari harga sebelum pandemi ya, masker medisnya itu. Tapi gini, mumpung tadi kita bahas mengenai masker antara masker medis dengan masker yang biasa, tetap dalam kacamata dokter yang sekarang ini menangani juga teman-teman tim medis gitu ya, apakah kami kayak masyarakat umum itu sudah diperkenalkan oke nggak apa-apa pakai masker medis ya, dengan karena stoknya mungkin sudah cukup, atau tetap kita pakai masker kain lah, tidak usah borong-borong masker medis, bagaimana dokter? Iya, pada prinsipnya sih kalau masyarakat umum kan ketemunya juga di luaran gitu ya, tidak bertemu langsung. Bahasanya gini, faktor resikonya tidak setinggi teman-teman di rumah sakit yang faktor resikonya lebih tinggi. Kalau dari saya pribadi silakan hitung-hitungan sendiri seberapa besar faktor resiko yang dialami oleh teman-teman, karena lepas pribadi kita nggak pernah tahu gitu. Kalau memang kita menghitung, saya keluar rumah baik itu pakai motor maupun naik mobil itu kan sendirian, nggak banyak ngomong-ngomong, nggak banyak terpapar. Kemudian di kantor itu saya cuman di ruangan mungkin
10 orang, orangnya itu-itu aja, dan memang teman-teman juga sudah jaga protokol, yaitu mungkin masuk di dalam resiko yang kecil. Tapi kalau misalnya kita bilang, oh ya, di kantor saya sudah ada 1-2 orang yang ketahuan positif, terus kontak tracingnya, maksudnya kita nggak tahu dia dapat dari mana, atau mungkin sudah mencemari, tapi misalnya terus ruangan kantor sudah disteril, sudah di fogging, kita juga sudah ini, ya tetap itu masuk faktor risikonya kecil. Kecuali dalam 1 minggu 1 hari orang positif, besoknya sebelahnya positif, besoknya sebelahnya positif, ya jauh lebih baik nggak kantoran dulu malah. Gitu ya, jadi baru lagi ya. Iya, tapi kalau misalnya memang hari-hari kita bertemu dengan orang yang tidak itu-itu saja, katakan, wah hari ini saya ketemu si A, besok saya nggak jelas ketemu si B, si C yang saya nggak pernah kenal, saya nggak tahu bagaimana perilaku hidupnya, atau jauh lebih baik kalau mau pakai masker medis, monggo silakan. Baik. Sekali lagi, biar terukur ya, nggak parno-parnonya nggak berlebihan juga. Betul itu dokter. Itulah kadang-kadang antara kita hati-hati atau karena kita parno gitu kan. Tapi dokter tadi terima kasih mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ini bukan karena keparnoan kita, ya, bukan karena ketakutan yang berlebihan kita, tetapi karena kita memang niat, ya, dari sisi positif, niat saling menjaga, ya, jaga diri sendiri, jaga keluarga, juga jaga orang-orang yang dari sekitar kita. Betul dokter ya? Iya, betul. Karena tadi disinggung mengenai disinfektan gitu ya, juga singgung mengenai fogging. Nah, menurut dokter nih, idealnya untuk baik di rumah ataupun di kantor-kantor seperti itu, sampai saat ini masih perlukah sering-sering disemprot disinfektan atau fogging? Sekali lagi mengacu kepada faktor risiko dan perilaku dari orang-orang itu sendiri. Nah, ya. Kalau memang kita tahu bahwa teman-teman di kantor ini sudah protokol kesehatan dijaga gitu kan, kemudian mau pada cuci tangan, kondisinya juga tidak ada gejala, semua kalau masuk kantor juga selalu sudah pakai masker, ya mungkin nggak perlu sering-sering gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara membersihkan kantor supaya lebih aman sebulan sekali, ya sesuatu yang baik gitu, karena kan kita bicaranya kan di udara, nggak cuman virus corona, ada juga kan penyakit-penyakit yang lain. Betul. Karena menjawab juga yang terakhir itu ada chat yang masuk nih dok, karena kan banyak teman-teman nih yang atau siapapun lah di medsos ataupun di jasa-jasa luaran lah yang menawarkan jasa disinfektan, fogging, baik di kantor, rumah, bahkan di mobil-mobil kita. Ini ada yang menanyakan, hari ini juga murah ya, ada yang menanyakan efektifkah dan apakah dokter menyarankan? Pada prinsipnya kalau ini kan sebetulnya yang paling efektif justru di swab ya, artinya swab ini bukan swab yang tadi saya bilang, ini swab itu diseka. Yang paling efektif itu diseka. Jadi kalau meja itu dilap gitu, bahasanya dilap, dinding itu dilap gitu. Nah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman katakan cleaning service ataupun misalnya kantornya sudah punya cleaning service ataupun belum, nah yang penting lantai sering dipel dengan desinfektan, meja-meja kantor ataupun bahkan di rumah. Nah, kita itu sering kemudian juga dari muncratan dari liur dan sebagainya. Area-area itu saja gitu yang kita pastikan, karena dia sifatnya droplet seperti itu virusnya. Baik, ini sangat-sangat nafas sekali dokter, terima kasih dari sarannya, karena memang seringkali begitu banyak penawaran lalu kadang-kadang kita gelisah mau tidak diiyakan, tapi juga untuk kesehatan juga, tapi kalau diiyakan juga tidak murah gitu ya dokter ya, karena juga sudah dengan berbagai fasilitas yang ada sekarang. Tapi dokter terima kasih segala sesuatunya, yang penting kita melihat tingkat resiko yang ada di sekitar kita, di rumah, di kantor, itu dokter ya.
Kalau memang Iya. ternyata rank 1 kita, apa yang orang kita jumpai rutinitasnya relatif aman, ya tidak perlu sesering mungkin ya, untuk menjaga-jaga aja boleh. Baik, dokter, saya mau agak Betul. bicara agak luas lagi nih. Kalau tadi kan lingkup rumah, lingkup di kantor ya. Nah, Insightur ini kan bergerak di bidang pariwisata, dok, ya, perjalanan lah ya, secara khusus perjalanan rohani memangnya. Tapi juga mungkin buat teman-teman sini yang bergerak di bidang pariwisata ya, melayani tamu-tamu untuk perjalanan wisata umum lainnya. Beberapa waktu yang lalu ada live juga yang mengatakan beberapa destinasi sekarang sudah mulai dibuka dalam kondisi masih situasi seperti ini. Nah, apa saran dokter untuk kami para pelaku dunia wisata atau siapapun lah yang mau bepergian, karena setelah sekian lama kita di rumah lalu pengen refreshing sedikit lah, gitu kan? Mungkin sudah ada yang mau ke mall atau sudah ada yang mau ke tempat wisata yang lainnya. Apa yang dokter bisa sarankan untuk kami sebagai orang yang mau pergi atau kami sebagai orang yang membantu memfasilitasi? Baik. Ya, sebetulnya jawaban klise gampangnya adalah monggo di rumah saja gitu ya. Nah, tapi itu kan jawaban klise gampangnya. Nah, sekarang kan gini, pada prinsipnya manusia, setiap orang punya need yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang memang nyaman dengan baca komik di rumah, ada orang yang nyaman cukup melihat matahari dari rumahnya gitu. Tapi ada orang yang memang membutuhkan ngelihat di batas cakrawala dengan batas laut, ada yang mau melihatnya di atas puncak gunung gitu, ada yang mau melihat benda-benda prasejarah. Nah, sekarang kan prinsipnya bagaimana kita mensiasati hal tersebut supaya kita aman gitu. Nah, yang paling utama adalah kita mengenal. Sekali lagi kita mengenal dari kontak dan droplet. Oleh karena itu, kalau misalnya ke mall, monggo silakan. Bahkan mau jalan-jalan ke luar negeri yang kita sudah tahu itu lebih aman, monggo kalau saya loh ya. Tapi jaga-jaganya bagaimana? Jaga-jaganya itu yang pertama ya kan, kita pakai alat pelindung diri APD. Ya, itu yang pertama. APD-nya apa? APD-nya itu yang tadi itu, area-area pernafasan kita selalu jaga. Jadi baik hidung maupun mulut itu kita jaga. Yang kedua, area-area kontak kita. Area-area kontak kita itu nggak gratilan. Bahasanya tuh ya harus mulai puas cukup dengan mata. Dengan indera mata, telinga, mulut, hidung. Tangannya nggak gratilan pegang-pegang. Karena kita nggak pernah tahu, katakanlah misalnya, oh ini batu ini peninggalan bla bla bla, atau misalnya apa, ya udah nggak usah dipegang. Justru beberapa tempat juga melarang megang gitu, karena tempat yang justru banyak dipegang itu kita nggak pernah tahu yang megang itu orangnya tangannya bawa virus apa enggak kan gitu, terlepas dari virus corona atau bukan lo ya. Nah, maksud saya, nah prinsipnya cuma itu sih, gratilan, jangan gratilan, sama ya APD-nya kita yang lengkap. Kemudian apabila memang perjalanannya lama, maksudnya seharian, keliling ke beberapa tempat, ya kalau dari saya pastikan area-area tubuh kita yang berhubungan, baik itu dengan tempat duduk, dengan meja ataupun kursi di transportasi umum, nah itu jangan langsung dibawa ke kamar hotel ataupun ke kamar tidur ataupun ke rumah. Di rumah, kalaupun saya cuma ke mall, ya monggo silakan. Tapi begitu pulang, area yang tidak bersentuhan, maksudnya yang tidak terlindung, gini ya, kalau pulang ke rumah, prinsipnya area yang tidak terlindung oleh baju
itu silakan monggo disemprot disinfektan. Nah, tapi kalau area baju itu kalau bisa, tolong di rumah itu ada area khusus di mana kita bisa ganti baju kita tanpa menyentuh area lain di rumah. Kalau bisa seperti itu. Kalau lagi jalan-jalan, baik itu keluar atau luar daerah, luar negeri, ya seperti itu juga gitu. Ya. Itu juga sama gitu ya dokter ya. Protokolnya itu juga kurang lebih juga prinsipnya. Iya, protokolnya sama. Ya kalau kepengen aku kepengen makan sama temenku kemana gitu, ya bisa nge-grab bisa, tapi ini kan kalau sekalian kesana, sekalian pemandangan, ya kenapa enggak, monggo silakan. Tapi ya kita pastikan aja bahwa kita aman gitu kan. Nah, APD tetap dipakai. Nah, itu juga dia nanya APD, face shield itu wajib apa enggak? Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau misalnya sudah pakai masker, kalau mau lebih aman, monggo dengan face shield. Nah, tapi kalau misalnya tidak, ya yang penting maskernya itu nggak dipakai seharian, gitu. Dan kalau kita memang di dalam ruangan, masker itu mungkin bisa lebih awet waktunya. Nah, yang paling penting tidak boleh hanya pakai face shield, enggak. Oh, iya. Itu berbahaya. Karena face shield itu kan dia hanya segini ya. Nah, gitu. Nah, itu malah nggak aman buat kita. Gitu jadi lebih baik tetap pakai masker tanpa face shield daripada ya pakai face shield tanpa masker. Iya, itu jelas. Gitu. Tapi pakai masker aja cukup sebetulnya. Ya, kecuali kalau misalnya memang banyak ketemu orang yang nggak pakai masker, banyak ketemu orang yang ya kan tadi dibilang di jalan-jalan udah nggak pakai masker gitu kan, ya lebih baik kita taruh face shield. Tapi kalau mau jalan-jalan, monggo gitu. Pakai masker kan pakainya nggak benar nih. Ada yang dimaskerin dagunya, ada yang dimaskerin hidungnya, mulutnya yang buka. Pada prinsipnya, yang tadi dibilang, kalau misalnya sebetulnya ya, kalau pakainya memang segini, tapi nggak lagi tatap muka, nggak apa-apa. Oke, nah ini dia teman-teman ya. Kan gini, toh kalau lagi tadi saya bilang makan siang, lah kita kan buka masker, mungkin kita di dagu sambil makan. Yang penting pas nggak masukin makanan tapi ngajak ngomong, itunya ditutup lagi. Dan mungkin ada juga dari sana dari dokter ya, kadang-kadang kita kan mau nutup lagi itu asal naruh begini kan, atau ya kadang-kadang malah tarik-tarikan masker. Ya tadi saya bilang, makanya kita sebisa mungkin jangan menyentuh lapisan luar gitu. Ya diakalin aja, mau dari pinggir, pegang bagian dalam akan jauh lebih baik ya, atau dua tangan dikembalikan gitu, akan jauh lebih baik dibuka pakai lagi. Iya, karena itulah apa yang dokter sampaikan itu sebenarnya sepele, tapi seringkali kami atau masyarakat umum tidak seringkali abai gitu ya, tidak memperhatikan. Yang penting pakai masker, sehingga mau pakainya beginilah atau begitulah gitu. Kadang-kadang main tarik begini, tarik lagi ke atas lagi. Nah, sebenarnya mungkin bukan karena sudah pakai masker, tapi karena kita berpikir, toh selama ini saya nggak apa-apa gitu. Ya, nah itu yang kita jadi menggampangkan gitu. Nah, memang kan kita nggak apa-apa, tapi orang lain bagaimana? Nah, terima kasih dokter. Kata-kata terakhir ini tadi, mungkin kita nggak apa-apa, tapi orang lain bagaimana ya? Karena di bagian awal tadi ya, dokter sudah mengatakan bahwa kita harus berpandangan bahwa semua orang itu OTG, bahwa kita pun juga termasuk bisa jadi sebagai OTG. Iya. Nah, orang tanpa gejala yang sudah Tuhan berikan, justru kita bersyukur gitu ya, kita sudah lebih diberikan kekebalan, diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan virus. Tapi orang lain yang harus kita perhatikan lagi. Iya. Baik, teman-teman, siang ini kita mendapat wawasan ya bahwa kita melindungi diri itu bukan sekedar untuk kita sendiri ya. Bisa jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah kekebalan. Tetapi sekali lagi karena virus ini juga kita tidak tahu kena atau tidak gitu kan. Karena ada banyak sekali orang-orang tanpa gejala. Jadi kita diajak untuk melindungi orang lain yang ada di sekitar kita selama kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada
di sekitar kita. Dokter, terima kasih. Sudah hampir 7 menit ya sebelum kita off nih, karena ya, IG Live ini biasanya 1 jam. Banyak sekali yang sudah disampaikan, yang menambah wawasan dan kesadaran kita. Wawasan mungkin kita sudah tahu, hanya kesadaran ya. Dokter menyampaikan dengan bahasa yang sangat enak, nyaman, mudah dipahami ya. Terima kasih. Nah, banyak penutur yang masih akan menanyakan. Nah, sebelum nanti kita pamitan dokter, mungkin ada beberapa catatan yang bisa dokter sampaikan untuk kami ya, masyarakat umum lah, juga sampaikan juga kondisi teman-teman tim medis ya, supaya kami juga aware kepada mereka semua. Iya, baik. Sebelumnya ini ada pertanyaan, usia berapa yang nggak keluar atau menjaga diri lebih? Oh, ya. Secara umum sih itu tetap bahwa untuk anak-anak, ya kan, anak-anak di bawah 10 tahun sebetulnya itu tidak kita anjurkan untuk menambah resikonya. Demikian juga dengan lansia. Lansia ini lansia di atas 50 tahun. Nah, itu tidak kita anjurkan untuk menambah resiko. Kalau saya bilangnya gitu, menambah resiko gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya bosan di rumah, wes aku tak jalan-jalan tapi nggak keluar dari mobilnya aman, nggak interaksi sama orang, ya monggo. Atau kita cuman, oh ya aku mau ke ya kalau Tuhan kasih rezeki lebih, aku mau ke rumah yang satunya tapi nggak ketemu orang, rumahnya juga bersih, nggak ketemu orang ya, nggak ketemu orang yang kita nggak jelas gitu, ya monggo silakan gitu. Nah, jadi kalau dari saya prinsipnya tetap melihat faktor risikonya, tapi artinya mana yang akan lebih mudah, lebih berisiko pada usia itu di bawah 10 tahun dan di atas 50 tahun, dengan asumsi bahwa di usia antara itu kita punya kekebalan yang lebih baik dan lebih berkembang dengan baik gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi untuk pesan-pesan ya, kalau dari saya sih ya kita tahu bahwa Antonio de Melo kan juga salah satu yang terkenal itu, hiduplah seperti besok itu hari terakhir kita hidup gitu ya. Nah, kalau saya dalam kondisi seperti ini pun itu kita bisa mengambil hikmah. Mari kita hidup itu dengan bersyukur senantiasa, nggak paranoid. Kita nggak usah paranoid berlebihan. Yang penting kita cari tahu secara keilmuannya, kita bisa lihat faktor risiko, kita bisa jaga faktor risikonya. Nah, sehingga kita bisa hidupi kehidupan yang baru ini dengan bersyukur. Hidup ini indah, tapi tidak selalu menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, terus kita ngedumel, terus kita mengasihani diri sendiri, kan nggak selesai-selesai. Nah, jadi mari kita bikin menyenangkan dengan senantiasa bersyukur. Ya, mari kita tetap punya waktu doa bersama keluarga. Kita bisa baca firman Tuhan, senantiasa mengenal Tuhan lebih baik. Itu yang, karena kalau nggak begitu, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap apa yang Tuhan kasih ke kita. Nah, kalau dari saya sih mungkin itu, karena itu yang bikin kita bisa survive. Itu yang bikin kita mau keluar rumah, kita bisa tenang. Mau jalan-jalan, Tuhan kasih rezeki lain, kita bisa tenang. Mau makan bakmi yang kita suka, kita bisa tenang. Kan gitu. Betul. Ya, artinya kita jaga, kita bersyukur sama Tuhan. Nah, tapi ya itu ukur-ukur gitu loh. Ukur-ukur. Firman hari ini bilang, ya kan, anggur baru nggak bisa masuk ke kantong yang lama, karena itu akan hancur. Ya, mari kita punya ukur-ukur juga. Kalau misalnya kita menerapkan hal yang baru, apakah fondasi kita sudah cukup untuk terima hal yang baru itu? Ya kan? Nah, hidup baru di dalam Tuhan itu seperti apa? Mengandalkan Tuhan senantiasa. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya,
kata-kata yang terakhir saya senang, bersyukur, tapi kita juga diajak untuk ukur-ukur ya. Bagaimana kita bersyukur, ya kita harus ukur-ukur dengan diri kita. Dokter, terima kasih sekali ya. Terima kasih. Pasti wawasannya bertambah ya berkat informasi yang disampaikan oleh dokter. Jadi sekali lagi, dokter terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Juga doakan teman-teman tim medis yang lainnya, semoga tetap semangat. Apalagi menghadapi kami yang seringkali susah untuk diatur ya. Dokter, terima kasih. Kita lagi ya, semoga berkenan. Oke, siap. Terima Ya, kasih. baik. Bisa Terima kasih. Teman-teman, Ya, yang dengan ya, kita tadi bincang-bincang dengan Dr. Heribertus ya. Kita saling mendoakan, saling mendukung ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita sehat, bisa beraktivitas lagi ya, dan bisa saling berbagi berkat Tuhan. Kita jumpa lagi di kesempatan. Terima kasih Dr. Heribertus, juga terima kasih teman-teman insider lainnya ya. Tuhan memberkati Oke, kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.